Bila mana suatu saat penemuan itu ditiru oleh orang atau dicontek atau dijiplak seperti itu, kita bisa melakukan tuntutan seperti itu karena kita sudah terdaftar resmi di Kemenkumham seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu sahabat saya, orang tua saya, yaitu Bapak Firdaus. Nah, kebetulan beliau juga konsentrasi di advokat di Haki ya, lebih tepatnya. Kita sapa langsung ke beliau. Gimana Pak Daus? Kabarnya Pak Daus? Alhamdulillah baik sehat. Nih, gimana Pak Daus aktivitas Pak Daus? Kayaknya makin hari makin sibuk aja nih. Wah, alhamdulillah. Jadi selama ini rutinitas masih normal-normal aja, ditambah lagi dengan suasana pandemi yang belum hilang ini, jadi ya masih seperti biasa, pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Jadi juga untuk menangani kasus-kasus pun agak-agak sedikit belum ada perkembangan yang lebih signifikan lah, gitu. Benar-benar. Konsentrasi Pak Daus di advokat ini kan kalau nggak salah di Haki Pak ya? Ya di Implau itu. Di Implau. Jadi fokusnya hanya di Haki dan dagang gitu, merek gitu Pak ya? Oke, nanti ada beberapa pertanyaan sih Pak yang nanti akan saya tanyakan ke Pak Firdaus, karena kan Pak Firdaus juga kerja di sana juga, gitu kan? Jadi lebih mengerti perihal tentang Haki, itu kan prosesnya kayak gimana. Nah, nanti kita akan lihat dari penjelasan dari Pak Daus. Ini ada beberapa pertanyaan Pak nanti yang saya akan tanyakan ke Pak Firdaus. Nah, yang pertama itu apa sih Pak manfaat dari pendaftaran merek? Ya, Bapak bisa jelaskan? Jadi sebelumnya saya secara garis besarnya dulu saya jelaskan ya. Untuk merek itu adalah, jadi ini kita manusia itu kan hidup, selama hidup terus ada perkembangan, kemajuan, inovasi teknologi terus berkembang. Jadi selama masih ada kehidupan ya selama itu pula teknologi terus berkembang, inovasi gitu. Jadi seperti contoh halnya zaman dulu kita tidak mengenal TV warna, tidak ada TV warna. Terus kemudian kita tidak mengenal TV tabung, ada TV tabung, sekarang ada TV flat. Itu semua kan perkembangan teknologi, jadi semakin maju. Begitu pula juga perkembangan seperti macam-macam fashion. Untuk fashion itu baju bisa jadi apa, seperti halnya misalkan Falani pakai kemeja nih, kemeja ini saya bilang keren nih, ini agak bisa saya tiru, ini Fala bikin sendiri, saya tiru lah dengan merek saya. Nah, sementara itu kan ada hak ekonominya. Saya mendapat untung, Fala yang penemunya rugi kan gitu kan. Nah, itulah hak oleh sebab itu maka itu perlu yang namanya perlindungan hukum. Di sini ada namanya, jadi secara spesifikasi lagi undang-undang hak cipta dan hak merek seperti itu. Nah, tadi yang Mas Farah tanyakan apa tadi manfaatnya ya? Iya, benar Pak, manfaat dari pendaftaran Haki itu. Manfaatnya ya itu tadi, jadi manfaatnya itu adalah melindungi para penemu, para pencipta suatu produksi agar produksi tersebut mendapat perlindungan hukum. Jadi bila mana suatu saat penemuan itu ditiru oleh orang atau dicontek atau dijiplak seperti itu, kita bisa melakukan tuntutan seperti itu karena kita sudah terdaftar resmi di Kemenkumham seperti itu. Yang kedua nih Pak, apakah ada masa berlakunya dari merek yang sudah kita daftarkan Pak? Ya, jadi itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang hak merek dan indikasi geografis, itu pasal 35 menyebutkan ayat 1-nya bahwasanya setiap merek yang sudah didaftarkan, dalam hal ini didaftarkan di Kemenkumham ya, itu mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak didaftarkan. Kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwasanya setelah masa 10 tahun tersebut habis, maka
itu bisa diperpanjang lagi selama 10 tahun lagi seperti itu. Jadi ada masa berlakunya. Sangat menarik sih sebenarnya untuk kita membahas tentang haki ini gitu, apalagi lebih ke perihal mereknya Pak ya. Iya. Tadi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana kita untuk membedakan jenis merek yang akan kita daftarkan Pak? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi selama ini kan kalau kita sembarang daftar, kita misalkan pala nih dia produksi minyak wangi atau apa, tiba-tiba karena pengen didaftarkan dan takut ditiru orang lain, pala daftarkan aja gitu. Itu kan artinya sekian ribu merek, macam-macam merek, dari minyak wangi, baju, mesin, produksi makanan, minuman, itu kan 1000 macam. Makanya itu diklasifikasi lagi agar mempermudah gitu. Jadi ada jenisnya. Seperti kalau misalkan baju atau pakaian itu masuk kategori namanya kelas 25. Kemudian untuk seperti lotion buat pelembab wajah, kulit, atau minyak wangi atau apa, itu masuknya kelas 2. Jadi dibagi-bagi lagi seperti itu. Jadi ada peruntukannya Pak ya, berbagi lagi. Jadi ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 25 ya untuk pakaian. Iya, jadi seperti itu. Sangat banyak sekali sih sebenarnya untuk klasifikasinya. Terus Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Pak, terus apa saja sih persyaratan yang pendaftaran merek itu Pak? Ada persyaratan khususnya nggak sih? Oke, ya ini bagus juga nih pertanyaan. Jadi pengalaman saya tuh banyak teman-teman, apalagi waktu saya masih kuliah di UMT itu KKN tuh ada di daerah sana, di daerah tempat saya KKN ya, itu dia memproduksi minuman sehat jahe yang dibikin, dia menanam sendiri bibit jahe, kemudian setelah itu dibuat produksi minuman itu seperti minuman tradisional tapi sangat bermanfaat. Nah ini karena itu kan industri rumah tangga, yang artinya dia hanya sebatas mampu menciptakan tapi nggak kurang paham dengan hal-hal seperti ini. Adalah menurut saya nih, ini sangat bermanfaat bagi orang banyak, dan artinya kalau bermanfaat bagi orang banyak ada nilai ekonomisnya gitu. Nah jadi kalau mau daftarkan ya itu wajib didaftarkan. Makanya waktu saya kakak itu saya sempat ngomong, Bapak ini bisa Pak, harus didaftarkan Pak, cuman agar Bapak mempunyai perlindungan hukum. Jadi di kemudian hari bila mana ada suatu perusahaan atau orang lain yang meniru Bapak ini sebagai minuman sehat, Bapak bisa menuntut seperti itu. Nah jadi ada persyaratannya. Persyaratan itu terbagi 2, yaitu kalau bila mana ini bukan atas nama perusahaan, atas nama pribadi, yaitu syaratnya fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir itu surat pernyataan dan surat mereknya seperti itu. Kemudian kalau dia kan buat lambang mereknya itu dikirim ya, sama mengisi untuk biaya administrasinya. Tapi administrasi itu nanti biasanya ini kan dia nggak langsung ke kantor haki, biasanya melalui kantor kami gitu. Ini saya mendaftarkan merek seperti itu. Berarti melalui kantor advokat juga, kantor hukumnya juga gitu Pak ya? Untuk formatnya kita bantu untuk membuat format surat pernyataan sama surat keterangan hak merek tersebut sudah ada gitu, dan bermaterai. Ya. Nah terus ada nggak sih Pak masa berlaku dari hak paten? Nah terus apa sama atau berbeda dengan masa berlaku hak merek? Ya. Bisa dijelaskan mungkin sama Pak Nus? Oke. Jadi kalau hak merek itu tadi yang disebutkannya di pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat 1 itu, kalau merek itu 10 tahun masa berlakunya, kemudian bisa diperpanjang 10 tahun lagi. Tapi kalau paten ini terbagi 2. Ya, ada paten biasa, ada paten sederhana. Kalau paten sederhana itu masa berlakunya 10 tahun, dan contohnya itu paten sederhana yaitu yang berupa misalkan temuan kalau kita sekarang kan minum susu kental itu ya, dulu kan zaman dulu kita pakai paku. Nah benar Pak, pakai paku ya. Iya, dibolongin tuh pakai paku untuk nuang itu. Kalau zaman sekarang kan udah penuang cukup dicongkel pakai jari. Iya, lebih praktis gitu Pak ya. Praktis. Nah itu maksudnya kategori paten sederhana. Tapi walaupun paten sederhana itu penemunya itu berhak mendapatkan royalti. Karena dia penemu, dan penemuan itu digunakan oleh masyarakat luas. Jadi dia mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mempunyai nilai ekonomis juga. Itu ada
hasil penemuan dia, hasil buah pikir dia gitu. Nah itu maksudnya kategori paten sederhana. Kemudian ada lagi paten biasa. Paten biasa ini biasanya menyangkut teknologi. Contohnya seperti waktu zaman dulu kita nonton TV itu TV tabung. Nah, TV tabung Pak. TV tabung. Kalau sekarang TV yang tipis itu Pak ya? Ya, TV flat. TV tabung itu kan kalau dulu kan makan tempat naruh di mejanya penuh buat TV doang kan. Kalau TV flat itu kan cukup ditempel di tembok, nggak makan tempat, tapi kualitas suara lebih bagus, suara lebih bagus dan tidak makan tempat. Nah ini adalah penemuan paten juga nih. Namanya paten biasa. Nah paten biasa itu masa berlakunya 20 tahun gitu. Jadi setelah 20 tahun berlalu, maka ini sudah menjadi hak milik umum gitu. Artinya orang lain untuk membuat TV seperti itu tidak bisa tanpa membayar lisensi lagi tanpa membayar ke penemunya lagi gitu, karena udah milik umum kalau sudah 20 tahun lewat gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya sih saya mau ada pertanyaan juga nih. Nah pertanyaannya, kalau saya menemukan sesuatu, misalkan saya menemukan tadi yang ada namanya yang ada di susu kental itu kan, yang awalnya dulu kita petunjuk pakai paku ya, kalau untuk membuka itu sekarang ada kayak dipelakin gitu, lebih praktis. Nah jadi saya menemukan sesuatu itu, nah tapi cuman tidak saya daftarkan. Nah ada seseorang nih atau misalkan perusahaan, dia dapat ide dari dia gitu kan. Nah cuman karena nggak didaftarkan oleh si penemunya dan akhirnya didaftarkan sama orang tersebut atau perusahaan tersebut, lalu yang bakal mendapatkan nilai ekonomis itu berarti yang mendaftarkan itu Pak ya? Iya. Nah, makanya itulah pentingnya kalau kita itu kita bisa konsultasi dulu ke saya silakan, atau mau menghubungi saya di nomornya. Nah, boleh berarti untuk menghubungi nomornya Pak Firdaus bisa ada di bawah sini ya. Iya. Teman-teman yang ingin sharing-sharing mengenai haki gitu kan, atau merek, nah bisa teman tulis di kolom komentar, nanti kita sharingkan kembali di video selanjutnya kan gitu ya. Iya. Mungkin ada pesan atau apa Pak untuk terkait haki ini gitu, terkait untuk merek, paten gitu kan, buat teman-teman kita yang menonton nih di YouTube-nya Edwin and Partners Global. Jadi pesan-pesannya ini kalau saya lihat sebenarnya masyarakat Indonesia itu kreatif. Nah ya, banyak penemuan-penemuan yang kita buat ya, macam-macam lah. Bahkan kalau di luar negeri ini mobil yang udah berapa tahun dibuang, di sini tetap kita perbaiki, kita modif bisa tuh. Praktik apa namanya, masyarakat kita itu kreatif dan banyak inovasi penemuan oleh masyarakat kita. Cuman kesadarannya untuk masalah undang-undang, masalah hukum itu masih rendah. Jadi ya itulah kerugiannya. Seperti contohnya tadi yang waktu pas saya KKN, dia menemukan minuman sehat bermanfaat, bahkan bisa buat obat juga, tapi dia nggak daftarkan tuh ke hak merek, ke haki. Nah jadi suatu saat ada perusahaan yang mengambil ilmunya, dia pakai tuh ilmunya tuh bikin minuman seperti itu, didaftarkan di mereknya. Ya akhirnya si penemu aslinya gigit jari, gak bisa dapat apa-apa, padahal itu punya nilai ekonomis yang sangat tinggi tuh. Gitu ya, karena sebenarnya kan masyarakat juga kan awam juga ya terkait merek ini gitu Pak. Jadi ada sebagian juga yang bingung ketika saya menemukan sesuatu inovasi yang baru lah gitu kan. Nah cuman saya bingung nih mau mendaftarkan kemana gitu kan. Ada kan beberapa juga yang menemukan kayak misalnya pesawat apa gitu yang mainan yang bisa terbang selama beberapa jam gitu kan, itu ada juga begitu. Jadi kadang masyarakat itu bingung juga Pak, ini saya mau mendaftarkan kayak gimana gitu, takutnya ketika saya mendaftarkan dengan biaya yang sangat tinggi gitu kan, sedangkan saya punya inovasinya, punya penemuannya gitu kan. Nah cuman terkendala dengan biaya, saya ingin konsultasi misalkan dengan kantor-kantor advokat yang menangani tentang hak ya Pak ya. Jadi terkendala dengan biaya, misalkan ada nggak sih Pak yang terkait advokat itu misalkan yang tadi Bapak bilang itu kayak employee itu konsultasi misalkan dengan secara apa gitu Pak? Oh bisa aja. Bisa gitu ya. Atau melalui apa tadi channel yang nomor telepon di bawah itu. Nah iya benar, nanti kita cantumkan nomor teleponnya ya untuk sharing-sharing. Ya itu bisa aja. Jadi sebenarnya ya ini memang sih salah satu kendala juga, banyak masyarakat
terlanjur down dulu melihat wah kalau didaftarin duit lagi nih gitu. Padahal itu pun kalau menurut saya nilainya masih terjangkau lah bagi masyarakat, apalagi kita jangan lihat sekarangnya, lihat nantinya gitu. Suatu saat merek ini digunakan oleh orang lain karena merek ini berpotensi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang rugi dia sendiri gitu. Makanya lebih baik kalau memang takut biayanya berapa ya konsultasi dulu pada kami, nanti ya mudah-mudahan itu nggak sampai dia jual rumah lah, pasti terjangkau gitu, apalagi kalau industri rumah tangga gitu kan. Kita juga tadi sebagaimana ini ada kelas-kelasnya juga, klasifikasinya seperti itu. Mungkin cukup sekian aja kali Pak ya untuk sharing-sharingnya. Nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan, atau bisa melalui chat yang kita kirimkan atau kita cantumkan melalui channel YouTube. Dan tentunya jangan lupa juga di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.